Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat itu terdiri atas satu, identifikasi masyarakat hukum adat. Ya, dia harus identifikasi masyarakat hukum adat. Misalnya identifikasi Soge dan Goban. Kemudian terhadap Soge dan Goban ini harus dilakukan verifikasi dan validasi keberadaan mereka sebagai masyarakat hukum adat. Lalu atas dasar validasi dan atas dasar verifikasi dan validasi tersebut disimpulkan apakah mereka itu masyarakat adat atau bukan. Kalau mereka masyarakat adat maka ditetapkan, kalau mereka bukan masyarakat adat maka ada mekanisme hukum lain. Nah, tahapan-tahapan ini dilakukan atau pengujian atas objek yang harus dilakukan verifikasi dan validasi itu ada terhadap 5 hal pokok atau 5 objek pokok. Pertama, soal sejarah masyarakat hukum adat. Nah, kalau kita lihat di Nanggahale, kita bagi sejarahnya itu, kita bagi dari tahun 1912 sampai dengan dari tahun 1902 sampai 1912. Di situ terjadi ada peristiwa pembakaran kampung dan pengusiran masyarakat dari tanah yang mereka tempati. Lalu setelah mereka meninggalkan tempat itu, lahan yang mereka tinggali itu kemudian dibersihkan seluas 1.450 hektar. Lalu di situ ditanam kapas oleh Hindia Belanda dan perkebunan itu kemudian diberikan kepada onderneming Belanda pada tahun 1926. Karena krisis keuangan, onderneming Belanda tidak bisa melanjutkan, lalu tanah ini dijual kepada misi gereja Katolik waktu itu, ya, di Flores waktu itu, dan kemudian selanjutnya tanah ini menjadi HGU sampai dengan hari ini. Jadi dia mulai dari setelah dijual Belanda karena itu berdasarkan hak sewa berdasarkan Agraris Wet 1870 yang disebut dengan hak erfak. Kemudian hak erfak itu dibeli oleh misi Katolik. Ketika terjadi nasionalisasi hak pada 1979, tanah ini kemudian menjadi hak guna usaha sampai hari ini. Kemudian pada tahun 1971, kampung Wetak Lahon itu yang berada di sekitar itu dibakar lagi oleh pegawai perkebunan waktu itu, dan kemudian masyarakat yang ada di Wetak Lahore itu lari dan pindah ke hutan Wair, ya, lari dan pindah ke hutan Wair. Mereka yang lari dan pindah ke hutan Wair inilah pada tahun 1998 kami menemukan 86 KK di hutan Wair yang merupakan keturunan dari orang-orang suku Soge, suku Soge Natarmage yang tidak mau lari ke gunung tapi berada terus di sekitar daerah dataran. Mereka ada 86 KK, ya, yang kemudian kita pindahkan dari hutan Wair ke Kopan Boko. Nah, ini jejak mereka itu. Jadi kalau Pak Alex bilang mereka tidak ada, ini kira-kira kita jelaskan, ya. Kemudian hal yang kedua yang perlu diverifikasi adalah wilayah adat. Nah, kami punya peta wilayah adat suku Soge yang sudah diregistrasi. Jadi, peta ini dibuat pada tahun 1918, sudah diregistrasi di BRWA, Balai Registrasi Wilayah Adat. Ini adalah mitra pemerintah, terutama Kementerian Kehutanan dan ATR BPN, untuk menjadi satu data dalam konteks peta wilayah masyarakat adat. Dan dalam peta ini menunjukkan wilayah Soge Natarmage itu termasuk lokasi HGU sekarang. Dan data-data lain, dan ada data lain bahwa wilayah desa Natarmage itu di awal pembentukan desa sampai dengan itu wilayahnya sampai dengan Nanggahale di awal dalam pembentukan desa. Itu wilayah Natarmage sampai dengan Nanggahale. Nah, sekarang ini sebelum menjadi desa Talibura dan kemudian menjadi desa Nanggahale dan Dikongget desa itu. Ya, jadi itu. Kemudian hukum adat. Yang ketiga adalah hukum adat yang harus diidentifikasi, diverifikasi dan divalidasi. Mereka punya aturan main yang memandu kehidupan bersama mereka. Mereka punya aturan mengenai tata ruang dan perlindungan sumber daya alam.
Mereka punya tata aturan dan sanksi mengenai kehidupan dari lahir hingga kematian. Tata aturan tentang bercocok tanam, dari membersihkan lahan, menanam, memberatas hama, panen, penyimpan, dan distribusi. Mereka punya itu. Kemudian soal harta kekayaan, ya ini poin yang jadi objek yang keempat. Harta kekayaan dan benda-benda adat. Mereka punya mahe, punya nubah dan sobe sebagai ekspresi pemujaan terhadap Sang Pencipta dengan berbagai jenis ritual. Mereka pernah mengalami satu represi budaya yang luar biasa terjadi antara tahun 1969 sampai dengan 1980. Pemerintah dan gereja melarang mereka melakukan ritual adat dan harus menggantikan tata cara mereka, tata cara adat mereka dengan tata cara gereja Katolik. Mereka diawasi secara ketat untuk tidak melakukan semuanya. Bahkan ada mahe yang dicabut kemudian diganti salib. Dan ya, ada sobe mereka diturunkan dari rumah-rumah kemudian dikuburkan. Jadi jejak-jejak budaya mereka itu sudah mulai dihancurkan pada sejak tahun itu. Kemudian soal kelembagaan. Ini yang kelima, ini yang harus diverifikasi, soal kelembagaan. Kelembagaan atau pemerintahan adat. Ya, masyarakat Nangahale dan Goban dan Soge itu memiliki struktur kekuasaan yang disebut dengan Sukun Polowat 5, Aken Rua, Pelowong Telu. Artinya ada banyak klan-klan kecil yang dipimpin oleh masing-masing kepala suku, dan semua suku ini tunduk pada satu tanah puan. Dan di Natarmage tanah puannya namanya Gabriel Manek, dan di Goban Runu tanah puannya namanya Leonardus Leo. Semua kekayaan ini yang oleh Profesor Maria Sumarjono disebut sebagai hak-hak bawaan yang melekat dan diakui oleh negara. Yang belum dilakukan adalah pengadministrasian oleh pemerintah. Jadi hak-hak ini ada dan melekat. Yang belum dilakukan pemerintah, yang belum dilakukan oleh pemerintah adalah pengadministrasiannya. Dari alur pikir ini dan penjelasan ini, apakah anda sekalian yang selama ini mendiskreditkan masyarakat adat itu, ya masih yakin untuk menyatakan tidak ada masyarakat adat di sana, tidak ada hak wilayah di sana? Sementara pernyataan-pernyataan ini terbukti tidak objektif, ilmiah, dan berdasarkan peraturan perundangan tertentu. Jadi pernyataan Anda yang sampaikan itu tidak objektif, tidak ilmiah, dan bukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan Anda sekalian hanya berlandaskan pada satu kesimpulan, ya, pernyataan Anda sekalian ya tidak berdasarkan pada satu kesimpulan resmi, yaitu melalui sebuah proses identifikasi, verifikasi, dan validasi. Tidak ada satu pernyataan, tidak ada satu tindakan resmi pun yang memberikan kesimpulan sehingga memandu Anda untuk menyatakan bahwa tidak ada masyarakat adat dan tidak ada tanah wilayah. Akhirnya saya hanya mau menyampaikan berhenti sudah menampakkan keberpihakan yang membabi buta, lalu dengan terang-terangan melawan prinsip-prinsip ilmiah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, kemudian dengan gagah perkasa, penuh kewibawaan, membuat perbacaan di berbagai media sosial untuk mempengaruhi publik, tapi isinya pepesan kosong. Saya ingatkan untuk semua, coba mari kita mengkonsolidasi ya seluruh potensi yang kita miliki untuk mencurahkan perhatian kita pada satu objek atau pada satu subjek masyarakat yang mengalami ketertindasan akibat dari isi hukum yang tidak berpihak, tata laksana hukum yang diskriminatif, dan budaya hukum yang feodal.